Ada 3 kesalahan YouTuber pemula yang sampai saat ini masih dilakukan. Mungkin di antara teman-teman ada yang melakukan salah satu dari 3 hal ini. Kesalahan yang pertama, seorang YouTuber pemula biasanya menonton dan berkomentar di video orang yang sudah lama diupload. Anggap aja video itu udah 2 tahun ataupun 3 tahun yang lalu. Kita bahas dari sisi komentarnya dulu. Terkadang seorang pemula berkomentar di video yang sudah lama diupload, mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Ya, jadi komentar tadi itu biasanya jarang direspon sama YouTuber atau pemilik channelnya. Karena biasanya seorang YouTuber ataupun pemilik channelnya dia lebih fokus ke video barunya, lebih fokus membaca dan membalas komentar di video barunya ketimbang di video-video dia yang sudah lama. Kecuali memang seorang YouTuber tadi atau pemilik channel tadi itu memeriksa komentar secara global ataupun secara keseluruhan di channelnya. Bisa jadi komentar kita akan terbalas. Itu dari sisi komentarnya. Nah, kita bahas dari sisi videonya. Ini sangat penting ya. Sebagai contoh nih, teman-teman udah sering banget nonton channel edukasi lah gitu ya, ataupun butuh informasi seputar YouTube lah gitu ya. Nah, teman-teman saat menonton juga harus cek kapan video itu diupload. Jangan sampai teman-teman menonton video yang sudah lama diupload. Mungkin video itu udah 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Sehingga informasi yang teman-teman dapatkan di video itu ya bisa jadi informasinya sudah tidak relevan ataupun tidak cocok dengan dunia YouTube saat ini. Sehingga informasinya itu bisa dikatakan sudah basi ya. Jadi gimana cara kita mengecek video-video terbaru dari channel seseorang? Nanti saya jelasin gimana caranya. Saya kasih contoh dulu nih. Kemarin saya ada ngebahas tentang gimana cara bikin subtitle di YouTube. Dan beberapa tahun yang lalu saya udah ngebahas gimana cara bikin subtitle di YouTube. Ya, dan ternyata video itu lumayan rame gitu ya. Dan pada saat ini YouTube itu ada perubahan tampilan dan ada cara baru untuk bikin subtitle. Maka dari itu saya membuat konten dengan versi terbarunya. Ya, beberapa bulan yang lalu saya sudah membuat versi terbarunya gimana cara bikin subtitle di YouTube. Ya, makanya seorang YouTuber edukasi ataupun YouTuber tutorial itu sebenarnya tidak mengulang-ulang materi yang ada di channelnya, tetapi dia mengupgrade atau memperbarui informasi yang sudah basi ya ibaratnya gitu. Jadi kalau kita terjebak di video yang lama, mungkin tampilannya akan berbeda. Kita akan bingung, loh kok tampilannya beda, tombol ini kok nggak ada gitu ya. Padahal dari sisi YouTube-nya memang sudah mengupgrade, sudah memperbarui. Maka dari itu biasanya YouTuber tutorial ataupun edukasi ikut memperbarui informasi yang terbaru sesuai dengan YouTube-nya. Lalu bagaimana cara kita bisa tahu konten seseorang yang kontennya masih segar lah gitu ya, masih terbaru gitu ya. Ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Cara yang pertama, pada saat teman-teman menonton sebuah video, entah itu video siapa aja lah ya, termasuk video ini, caranya begini. Ketika teman-teman sedang menonton videonya kan terbuka tuh ya. Di bawah judul itu ada tulisan selengkapnya. Ya, kita tekan tulisan selengkapnya, nanti di bawah judul itu akan tertulis kapan video itu diupload, dari mulai tanggal, bulan, dan tahunnya. Kalau sekiranya video itu masih baru, masih hitungan bulan, ya itu bisa jadi informasinya masih akurat, masih berlaku untuk saat ini. Tapi kalau video yang kita tonton sudah tertulis di situ mungkin tahun 2022, tahun 2020, bisa jadi informasinya sudah tidak akurat dan sudah tidak cocok dengan eranya sekarang. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, gimana cara ngelihat video terbaru orang gitu ya. Kita tinggal buka channelnya, dan ketika kita buka channelnya, kita itu berada di halaman beranda. Nah, di samping tulisan beranda, itu ada menu video. Kita tekan pada bagian menu video, coba digeser ke bagian bawah. Itu bakal kelihatan kapan video itu diupload. Mungkin 2 hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, ya kan, atau 10 hari yang lalu. Begitulah cara kita mencari informasi yang terbaru, informasi yang terkini. Kemudian kesalahan yang kedua, biasanya seorang YouTuber pemula itu masih melakukan yang namanya gotong royong, saling subscribe, sub for sub, apapun itulah ya namanya, yang pada dasarnya hal-hal tadi akan menyita dan menghabiskan waktu kita. Kalau untuk awal-awal is oke lah ya, kita masih berkunjung di 3 orang atau di 5 channel gitu ya, masih belum kewalahan. Tapi nanti pada suatu saat kita akan berada di suatu titik di mana kita itu udah jenuh banget yang namanya saling subscribe. Udah menghabiskan banyak waktu kita, yang ada channel kita bukannya maju malah makin sepi. Dan pada titik ini kita tuh bakal menjadi galau dan bingung. Kenapa? Karena mau maju salah, mundur juga salah. Mau melanjutkan saling subscribe dan kunjung-kunjung tadi sudah banyak menghabiskan waktu kita.
Kalau kita pun mundur, tidak saling subscribe, channel kita sepi karena nggak saling-saling kunjung. Ada nggak yang ngalamin seperti itu? Ya, itu sering banget terjadi di YouTuber pemula. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena kita membiasakannya dari awal. Jadi seperti ketergantungan gitu ya. Jadi kita membangun channel dari nol itu harus benar-benar organik aja, natural aja, nggak usah tergiur dengan cara-cara gotong royong, saling subscribe ataupun sub for sub ya. Nanti teman-teman akan merasakan sendiri di mana lelah banget gitu ya. Padahal waktu kita tadi masih bisa bermanfaat untuk channel kita sendiri. Misalkan nih, waktu kita habiskan untuk ngedit video, ya kan, desain thumbnail, nyari ide konten dari channel-channel lain misalkan, atau upload video, syuting. Masih banyak yang bisa kita lakukan ya. Masih banyak yang bisa bermanfaat waktu kita tadi. Daripada kita menghabiskan waktu untuk mengejar views dan mengejar subscriber dengan cara saling kunjung dan saling subscribe tadi. Mungkin di antara teman-teman ada yang berpikiran nih seperti ini. Kita kan pemula bang, channel kita masih baru, channel kita masih kecil, kita belum dikenal sama siapa-siapa gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman kalau lihat channel-channel yang sudah besar, atau nggak usah jauh-jauh lah, channel saya ini udah lebih dari 250.000 subscriber. Jangan dilihat jumlah subscribernya yang udah besar, 250.000 subscriber. Tetapi, seorang Zona Tutorial, saya pribadi, itu memulai channel ini dari 0 subscriber, 0 jam tayang. Tapi karena saya tidak membiasakan hal-hal tadi, maka saya enjoy sampai hari ini. Ya, konten saya selalu dikonsumsi ataupun selalu dinikmati sama orang-orang yang memang benar-benar butuh edukasi YouTube. Mereka yang datang sendiri ke channel ini, mereka yang subscribe sendiri ke channel ini. Karena apa? Karena kontennya. Maka dari itu solusinya gimana? Solusinya kita percaya sama konten kita sendiri. Misalkan nih, mungkin di antara teman-teman ada yang udah monetisasi nih, dan monetisasinya hanya gara-gara satu videonya yang viral. Nah, itu sebenarnya sudah tanda bahwa kita itu sebenarnya punya potensi membuat konten. Dari satu konten kita aja yang rame, kita bisa dikenal banyak orang. Subscriber kita langsung meningkat, jam tayang kita langsung meningkat, bahkan kita bisa monetisasi. Sama halnya seperti channel Zona Tutorial ini. Saya memulai dari 0 subscriber, 0 jam tayang. Ya, saya pernah ditonton 15 kali ditonton, 20 kali ditonton. Ya, bagi teman-teman yang udah lama ngikutin Zona Tutorial pasti udah tahu banget. Ya, dari awal saya ngonten gimana sampai hari ini saya ngonten. Dari konten saya ada satu yang viral, itu kalau nggak salah viewsnya sekitar 1 juta views. Nah, dari konten saya yang 1 juta views itulah channel ini bisa sebesar ini. Banyak yang subscribe, dikenal banyak orang karena satu konten saya tadi. Jadi manfaatkan waktu kita itu untuk mengelola channel kita sendiri. Ya, lebih banyak habiskan waktu kita untuk ngedit video, syuting, desain thumbnail, ngisi deskripsi, berpikir hari ini judul apa, itu akan lebih bermanfaat untuk channel kita daripada waktu kita habis saling kunjung ke sana ke sini yang pada endingnya kita akan merasa kewalahan sendiri dan waktu kita banyak terbuang. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang ngalamin, ayo tinggalkan di kolom komentar biar teman-teman kita yang masih pemula, masih baru banget di YouTube juga tahu tuh gimana resiko dari saling kunjung dan saling subscribe tadi. Selanjutnya, kesalahan yang ketiga seorang YouTuber pemula biasanya membuat video dengan tema yang campur-campur di satu channel. Kalau kita membahas konten yang campur-campur di satu channel, itu akan mempersulit kita sendiri. Kita akan kesusahan untuk mengembangkan channel. Karena pada dasarnya di YouTube ini sebisa mungkin kita itu membahas sebuah topik yang spesifik. Jadi pembahasan kita itu jangan melebar kemana-mana. Kita harus fokus pada suatu tema. Sebagai contoh nih, misalkan hari ini kita bahas tentang jalan-jalan. Kita jalan-jalan sama keluarga nih, udah jadi nih lah kontennya gitu ya, 10 menit lah misalkan gitu. Kemudian keesokan harinya kita membuat konten mukbang di rumah misalkan. Maka pada saat itu kita akan mendapatkan penonton baru yang minatnya itu sebenarnya mukbang. Padahal di video sebelumnya kita membahas tentang jalan-jalan sama keluarga. Dari sini saja kita itu sudah mencampur minat penonton di channel kita dari 2 topik ini aja. Itu baru 2 ya. Bisa jadi keesokan harinya kita membahas sesuatu yang lain lagi. Maka berjalannya waktu tidak sengaja kita akan mengumpulkan orang-orang di channel kita yang sebenarnya minatnya itu berbeda-beda, tidak satu minat ya. Berbeda dengan channel Zona Tutorial ini. Channel Zona Tutorial ini mengumpulkan sekelompok orang yang minatnya memang mencari ilmu ataupun edukasi seputar YouTube. Jadi kalau kita membahas campur-campur di channel kita, di satu channel kita, itu akan membuat peminat di channel kita itu juga akan tercampur-campur.
Sehingga algoritma YouTube juga akan bingung mau merekomendasikan channel kita, mau diberikan ke siapa nih gitu ya. Sedangkan kalau di channel Zona Tutorial ini udah jelas algoritma YouTube-nya akan merekomendasikan ke teman-teman yang sering nonton tutorial ataupun edukasi seputar YouTube. Makanya nggak heran ketika teman-teman sedang menonton channel sebelah, channel si A misalkan gitu ya, dia ngebahas tentang edukasi YouTube juga. Di bawahnya ada video saya, video Zona Tutorial. Dari situ YouTube udah tahu minat teman-teman itu tentang tutorial YouTube. Jadi begitu pentingnya kita itu spesifik pada suatu pembahasan. Jangan campur aduk di channel kita, karena itu akan menyulitkan kita sendiri untuk mengembangkan channel. Mungkin sampai di sini teman-teman ada yang berpikiran seperti ini nih. Channel si A itu rame kok bang, setiap dia upload channelnya rame terus, padahal tema di channelnya itu campur aduk ya, sama kayak saya campur-campur. Tapi kenapa ya channel si A itu kok selalu ramai di upload video gitu ya? Nah ini yang harus teman-teman pahami. Ketika kita melihat sebuah channel, ya memang terkadang channel campur-campur itu ada yang rame gitu ya. Kita harus pelajari latar belakang dari channel itu. Jadi nggak bisa semata-mata kita lihat channel si A rame, bahas campur-campur, terus kita ikut-ikutan. Belum tentu kita akan menjadi seperti dia. Kenapa? Karena latar belakangnya berbeda. Teman-teman baru mulai hari ini, sementara dia bisa jadi sudah mulai di 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Artinya waktu yang sudah cukup lama dia di YouTube, ya setidaknya dia pasti ada video yang populer. Di channel dia itu pasti ada video yang rame. Dan bisa jadi video dia yang rame tadi jumlah penontonnya udah jutaan. Mungkin dia udah punya video yang 2 juta penonton, 5 juta penonton. Maka dari video-video yang dia meledak tadi, dari situ channel dia akan menjadi rame. Artinya begitu dia upload, kontennya tadi langsung dikonsumsi ataupun langsung dinikmati sama penggemar-penggemar berat dia. Karena kalau udah dalam kurun waktu yang lama, 3 tahun, 4 tahun, itu biasanya memang sudah punya penggemar tetap ya. Jadi begitu apa aja nih yang diupload channel itu ya langsung nih penggemarnya nggak melihat thumbnail, nggak melihat judul, dapat notif langsung tekan, langsung nonton. Itulah penggemar berat tadi. Dan itu akan membantu video itu akan direkomendasikan sehingga penontonnya rame. Beda cerita kan dengan kita yang masih pemula, mungkin baru mulai 1 bulan yang lalu, terus channelnya campur-campur, ya akan mempersulit kita sendiri gitu. Jadi tidak semudah itu kita melihat channel seseorang ya. Lebih bagus kita evaluasi channel kita sendiri dan coba untuk fokus di suatu pembahasan sehingga nanti kita akan mendapatkan minat penonton yang sama. Seperti biasa, buat teman-teman yang mau konsultasi langsung dengan saya selama 1 jam, nanti teman-teman bisa join di kelas konsultasi Zona Tutorial. Gimana cara joinnya? Gampang banget. Teman-teman tinggal tulis aja di Google kelas Zona Tutorial. Kemudian pilih yang pertama dan baca informasinya ada di situ. Atau teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi ataupun informasi yang ada di deskripsi video ini. Karena saya sudah cantumin beberapa informasi tentang kelas YouTube Zona Tutorial. Terima kasih sudah menonton. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand.